Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-177. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kitanu Metir tidak segera menjawab. Dibiarkannya saja anggapan anak muda itu atas dirinya. Kalau ia membantah, maka hati anak muda itu akan menjadi semakin terbakar. Meskipun demikian, ia terpaksa bertanya kepada Wuranto. Apakah prajurit Pajang yang telah membunuhnya? Pertanyaan itu membuat Wuranto terdiam sesaat. Dahinya yang mengkilat oleh keringat tampak berkerut-merut. Ditatapnya wajah Kitanu Metir dengan tajamnya. Namun ketika pandangan mata mereka bertemu, cepat-cepat Wuranto berpaling. Tetapi untuk menutupi kekecilan diri segera ia berkata lantang. Apakah bedanya? Siapapun yang telah membunuh kakek tua ini, namun ini adalah akibat dari peperangan. Ya, peperangan memang selalu berakibat buruk. Tetapi siapakah yang telah membunuhnya? Prajurit Pajang. Akhirnya Wuranto terpaksa menggeleng lemah. Tidak, Kiai. Kakek dibunuh oleh orang-orang Jipang dalam perselisihan yang terjadi sebelum prajurit Pajang datang. Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi yang membunuh laki-laki tua itu sama sekali bukan prajurit Pajang. Apa bedanya? Tiba-tiba nada suara Wuranto meninggi. Apa bedanya, Kiai? Di halaman ini, di halaman Banjar dan sekitarnya, bertebaran mayat orang-orang Tambak Wedi. Mereka sebagian mati karena ujung senjata orang-orang Pajang. Meskipun orang-orang Pajang tidak membunuh kakek tua ini, tetapi orang-orang lain dibunuhnya. Orang-orang lain yang beranak dan beristri pula. Mereka mati meninggalkan anak dan istrinya dalam penderitaan dan kesedihan. Wuranto berhenti sejenak. Wajahnya tampak semerah tembaga dalam keremangan cahaya obor di kejauhan. Kiai, aku menyesali bahwa aku telah melakukan pekerjaan yang Kiai rencanakan. Pekerjaan itu hampir membunuhku. Ketika aku terlepas dari maut, maka akibat dari pekerjaanku adalah ini. Wuranto menunjuk laki-laki tua itu beserta istrinya. Bukan saja sepasang suami istri, tetapi berpuluh-puluh. Sebaiknya aku tidak melakukannya, dan pepati ini pasti akan terhindar. Aku tidak usah turut campur segala macam persoalan di dalam padepokan ini. Seandainya aku diam saja, tidak memberitahukan kepada orang-orang Sidanti bahwa alap-alap Jolotundo memasuki rumah tempat Sidanti menyimpan sekar mirah, maka orang-orang Jipang tidak akan saling membunuh dengan orang-orang Tambak Wedi. Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Lalu Angger akan membiarkan saja tingkah laku alap-alap Jolotundo itu. Apa peduliku? Korban dari peristiwa itu hanyalah seorang gadis saja, Sekar Mirah. Tetapi sekarang, korban berjatuhan tidak terbilang. Tidak akan jauh berbeda, Angger. Sekar Mirah akan mengatakan kepada Sidanti apa yang terjadi, dan pertempuran antara mereka tidak akan terhindar. Belum pasti. Kalau alap-alap Jolotundo membunuh Sekar Mirah, maka rahasia itu akan tetap tidak terbuka. Dada Kitanu Metir berdesir mendengar kata-kata Wuranto.
bahkan seluruh bulu-bulunya meremang. Sejenak orang tua itu terdiam. Sesuatu bergelora di dalam hatinya. Dahsyat sekali. Tetapi wajah orang tua itu sama sekali tidak membayangkan perasaannya. Dengan susah payah Kitanu Metir mencoba untuk menyembunyikan getar jantungnya. Apalagi ketika Wuranto berkata, "Kiai, ternyata apa yang telah aku lakukan dengan hampir saja mengorbankan nyawaku. Dan sekarang ternyata telah menelan berpuluh jiwa di dalam peperangan ini. Hanyalah sekedar menyenangkan hati Agung Sedayu." Terloncat suatu desah yang serta-merta dari mulut Kitanu Metir. Tetapi orang itu kemudian mencoba untuk diam. "Lalu, apakah yang sebenarnya terjadi?" bertanya Wuranto. "Apakah Kiai dapat mengatakan lain daripada itu?" Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, Angger. Angger benar. Peperangan ini telah membunuh berpuluh-puluh korban dari segala pihak, terutama orang-orang Jipang dan orang-orang Tambak Wedi. Ya, seandainya Sekar Mirah dikorbankan, maka keadaannya akan lain sekali, Nger. Orang-orang Jipang dan orang-orang Tambak Wedi tidak akan mengalami nasib sepahit ini. Nah, bukankah Kiai mengakui? Iya, Nger. Aku sependapat. Kitanu Metir terdiam sejenak, lalu ia meneruskan. Tetapi, bagaimanakah kalau yang menjadi korban itu orang-orang Jati Anom? Apakah kira-kira akan menjadi lebih baik? Wuranto terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga hampir-hampir ia terlonjak. Dengan sorot mata yang aneh ditatapnya wajah Kitanu Metir. Namun sekali lagi, Wuranto melontarkan pandangan matanya jauh-jauh ketika pandangan mata mereka beradu. Angger Wuranto, berkata Kitanu Metir. Peristiwa seperti yang dialami oleh Sekar Mirah akan dapat saja terjadi atas gadis-gadis Jati Anom. Seandainya benar terjadi demikian, dan gadis itu adalah adik Angger Wuranto, maka Angger pasti akan berpendapat lain. Tetapi adalah kebetulan sekali bahwa Angger Wuranto, anak Jati Anom, dapat membantu kami. Persoalannya tidak hanya sekedar Sekar Mirah, tetapi bagaimanakah kalau kemudian orang-orang Jipang dan Tambak Wedi menjadi semakin kuat, dan dengan serta-merta sebagian dari mereka menduduki Jati Anom. Selama ini mereka hanya sekedar mendatangi Kademangan itu karena mereka tidak cukup kuat untuk mendudukinya dengan membagi pasukan. Tetapi suatu ketika, maka sebagian dari mereka akan mengalir ke timur seperti bendungan yang penuh dan melimpah, menggenangi Kademangan Jati Anom. Apabila anak-anak muda dan setiap laki-laki Jati Anom kemudian melakukan perlawanan setelah menghimpun diri, maka apa yang kita lihat sekarang adalah gambaran dari apa yang terjadi. Tetapi yang bergelimpangan di halaman, di jalan-jalan, dan bahkan kakek-kakek tua dan nenek-nenek tua yang menjadi korban adalah orang-orang Jati Anom. Orang-orang Tambak Wedi dan orang Jipang akan berada di pendopo Kademangan, bertolak pinggang sambil memanggil setiap perempuan dan gadis-gadis cantik untuk memenuhi panggilan nafsu mereka beserta pasukan mereka. Begitu, semua itu akan dapat terjadi. Dan aku sengaja tidak menyebut-nyebut nama Untara, senopati Pajang yang mencoba dengan caranya membebaskan Sangkal Putung. Dan kini Jati Anom dari bahaya orang-orang Jipang dan orang-orang Tambak Wedi yang tamak. Wuranto berdiri tegak seperti patung batu,
Setiap kata yang diucapkan oleh Ki Tanumetir terasa bagaikan jarum yang langsung menusuk di jantungnya. Pedih, namun Wuranto tidak dapat menghindarkan diri dari pengakuan atas kebenaran dari kata-kata itu. Bahkan sekali lagi hatinya yang gelap dan kehilangan keseimbangan itu dapat terbuka. Ia melihat di dalam angan-angannya peristiwa yang mengerikan itu terjadi atas Jati Anom. Kepala Wuranto itu pun kemudian tertunduk dalam-dalam. Pedih hatinya menjadi semakin pedih, tetapi ia merasakan kebenaran dari kata-kata itu. Wuranto melihat betapa besar kesalahan yang telah dilakukannya, namun yang tidak diharapkan oleh Ki Tanumetir. Wuranto yang kecil itu ternyata merasa semakin kecil. Dengan kata-kata yang hampir tidak sempat meloncat dari mulutnya, Wuranto berkata, "Ya Kiai, aku merasakan kebenaran kata-kata Kiai. Kini semakin nyata bagiku. Alangkah cupet budiku, alangkah kerdilnya jiwaku. Aku tidak pantas berada di antara murid-murid Kiai, di antara orang-orang pajak, bahkan di antara anak-anak muda Jati Anom sendiri. Meskipun baru terbatas pada angan-angan, namun aku telah berkhianat kepada murid-murid Kiai, kepada para prajurit pajak, dan kepada kampung halaman. Karena itu, maka aku tidak pantas lagi berada di antara mereka." Angger Wuranto. Ki Tanumetir memotong kata-kata itu. "Apakah maksud Angger?" "Kesalahanku tidak dapat dimaafkan Kiai. Karena itu, lebih baik bagiku untuk meninggalkan mereka yang telah aku khianati di dalam angan-angan. Kalau angan-angan itu terwujud dalam tindakan, alangkah mudahnya aku dapat segera dihukum mati. Tetapi pengkhianatan yang aku lakukan, baru aku sendirilah yang melihatnya, sehingga aku sajalah yang dapat menghukumnya." "Apakah yang akan Angger lakukan?" "Pergi Kiai. Kesalahanku telah bertimbun-timbun. Bahkan aku pula yang telah menyebabkan kematian kakek tua ini. Seandainya aku tidak menahannya, karena aku ingin memanggil Kiai dan berbuat jasa kepada orang tua itu, maka aku kira pertolongan baginya tidak akan begitu lambat." Ki Tanumetir berdesah. Angger terlampau perasa. Suatu guncangan telah mengejutkan perasaan Angger, sehingga Angger kehilangan keseimbangan. "Dengarlah Angger, beberapa kali aku katakan, Angger kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan demikian, janganlah Angger mencoba mengambil keputusan mengenai masalah yang penting." "Tidak Kiai, aku tidak kehilangan keseimbangan. Mungkin sebelum aku mendengar keterangan Kiai tentang persoalan yang sedang aku hadapi. Tetapi sekarang aku telah mendapat keyakinan tentang diriku, supaya aku tidak kehilangan keseimbangan lagi di antara orang-orang Sangkal Putung, para prajurit pajak, dan bahkan orang-orang Jati Anom sendiri. Maka sebaiknya aku meninggalkan mereka." Ki Tanumetir menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi semakin mengenal anak muda yang sedang dihadapinya. Anak muda yang sedang kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Anak muda yang sedang mengalami guncangan jiwa yang dahsyat. "Anak Mas Wuranto," berkata Ki Tanumetir mencoba untuk menggugah kebanggaan atas diri sendiri. "Memang kita harus menghargai setiap sumbangan bagi terbebasnya padepokan ini dari tangan orang-orang Jipang dan Ki Tambak Wedi Sidanti dan Argojoyo. Tetapi dari sekian banyak kebanggaan ini, maka Angger Wuranto lah yang seharusnya paling berbangga atas segala hasil usaha dan perjuangannya." Kiai mengulangi lagi hal itu. "Kiai, hatiku telah berkeribut menjadi semenir. Apakah aku harus berkata dalam kegilaan seperti yang pernah aku ucapkan, bahwa tanpa Wuranto, padepokan ini tidak akan dapat dilepaskan dari tangan mereka?" "Tidak, Ngger.
Juga bukan begitu maksudku. Sekarang aku akan berkata wajar, seperti juga Angger sekarang memerlukan kewajaran. Memang Angger bukan satu-satunya pahlawan yang dapat merebut padepokan. Semuanya mempunyai sumbangan yang serupa dan semuanya telah mempertaruhkan nyawa masing-masing. Bukankah begitu? Tetapi Angger masih mempunyai kebanggaan yang tidak dipunyai oleh orang lain, atau setidak-tidaknya lebih besar dari orang lain. Agung Sedayu mempertaruhkan nyawanya karena ia mempunyai pamrih yang jelas. Ia akan mendapatkan sesuatu setelah padepokan ini bedah, seperti juga Swandaru berbuat demikian karena ia ingin membebaskan adiknya. Sedang Angger Untara membawa pasukannya, bahkan para prajurit pajak, bertempur dan mempertaruhkan nyawa mereka karena kewajiban seorang satria. Nah, disinilah kelebihan Angger. Angger dengan sukarela melakukan perjuangan ini. Angger tidak berkepentingan langsung dengan seorang demi seorang di dalam padepokan ini. Angger tidak mempunyai seorang adik atau saudara yang lain di dalam padepokan ini. Dan Angger bukan seorang prajurit. Inilah kelebihan Angger. Dan Angger harus berbangga karenanya. Angger tidak perlu merasa diri Angger terlampau kecil dalam bidang yang Angger lakukan. Maka Angger adalah seorang yang besar, seperti Untara di dalam bidangnya. Ternyata tidak seorang pun dari pasukan Sandi yang berhasil masuk. Pasukan Sandi yang disusun oleh Untara dan terlatih pula. Mereka hanya berhasil mendekati dan melihat padepokan ini dari luar. Tetapi Angger dapat masuk ke dalamnya, meskipun harus bertaruh nyawa. Nah, Angger harus melihat semuanya ini dengan wajar. Angger tidak boleh berkecil hati, dan Angger tidak perlu merasa diri Angger terlampau kecil, apalagi apabila Angger mengambil keputusan untuk meninggalkan Jati Anom. Kitanu Metir berhenti sejenak. Dibiarkannya kata-katanya mengendap di dalam hati anak muda itu. Karena Wuranto tidak segera menjawab, maka Kitanu Metir meneruskan. Nah, lihatlah ke depan, ke hari depan yang terang bagimu dan bagi Jati Anom. Wuranto tidak menjawab, tetapi terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya. Masa depannya dan masa depan Jati Anom memang masih cukup panjang. Selama ini ia sudah mulai menginjakkan kakinya bagi pembinaan masa depan itu. Masa depannya dan masa depan Jati Anom, bahkan sebelum Padepokan Tambakwedi menyatakan dirinya lepas dari kekuasaan Pajang, maka Wuranto telah mencoba untuk membentuk Jati Anom siap menyongsong masa depannya. Tetapi yang terjadi terlampau cepat. Sebelum Jati Anom sempat berbuat sesuatu, mereka telah dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak mungkin ditanggulangi. Sidanti, Sono Keling, alap-alap Jolotundo, bahkan kemudian Argojoyo dan Ki Tambakwedi sendiri selalu menakut-nakuti Kademangan yang belum berhasil menyusun diri itu, sehingga sebagian dari mereka terpaksa menyingkir dan menghimpun kekuatan di luar Kademangan mereka. Anak muda Jati Anom yang dapat dibanggakan, Untara, ternyata memikul tugas terlampau berat untuk dapat membagi dirinya. Namun kini Untara itu berada di dalam lingkungannya kembali. Jati Anom dan anak-anak muda kawan bermain semasa kanak-kanak. Tetapi kedudukan Untara telah membuat jarak antara anak-anak muda kawannya bermain semasa kanak-kanak dengan dirinya. Jarak yang sebenarnya tidak dikehendakinya sendiri. Namun kesadaran itu telah berhasil mencegah Wuranto semakin dalam terseret arus perasaannya.
Terbayang kembali segalanya yang pernah dilakukannya. Terbayang kembali bagaimana Kitanu Metir mendorongnya untuk masuk ke dalam padepokan ini. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam, namun terbersit kata-kata di dalam hatinya. Melarikan diri ternyata memang bukan suatu penyelesaian. Apakah yang akan aku lakukan di pelarian itu? Tetapi untuk terus-menerus menyiksa diri adalah terlampau sakit. Angin malam berhembus menyapu lereng Merapi. Terasa dingin mulai menyusup tulang. Di kejauhan terdengar anjing-anjing liar menggonggong bersahut-sahutan. Seolah-olah mereka telah mencium bau darah yang sedang mengalir di padepokan Tambak Wedi. Lamat-lamat suara burung hantu mengetuk hati. Sayu seperti rintihan mereka yang sedang terluka. Dalam kesepian itu, Wuranto mampu melihat ke dalam dirinya sendiri. Meskipun ia menjadi ngeri melihat kenyataan itu, tetapi yang tampak padanya adalah terlampau jelas. Adalah terlalu dibuat-buat apabila ia merasa seolah-olah orang-orang Pajang ini mengesampingkannya, bahkan merendahkan dan mengabaikannya setelah semuanya rampung dengan baik. Adalah terlalu dicari-cari apabila ia mengatakan bahwa Untara kini merasa dirinya terlampau besar sehingga tidak sempat lagi menemuinya. Wuranto memejamkan matanya ketika mau tidak mau ia harus menghadapi pengakuan diri bahwa alasan sebenarnya adalah hatinya yang pecah karena hubungan yang dilihatnya telah terjalin antara Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Hatinya yang semakin parah ketika ia melihat kenyataan betapa jauhnya jarak antara dirinya dengan Agung Sedayu. Ia tidak akan dapat menyamainya dalam pacuan di segenap bidang, berpacu merebut hati Sekar Mirah dan berpacu sebagai anak muda Jati Anom dihadapkan pada lawan-lawannya. Meskipun ia tidak pernah berhasil melupakan bahwa di masa kanak-kanak mereka, Agung Sedayu adalah seorang penakut yang cengeng. Wuranto terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar Kitanu Metir berkata, "Bagaimana, Angger? Kenapa Angger diam saja?" Oh, Wuranto kini mengangkat wajahnya. Dalam keremangan cahaya obor yang kemerah-merahan, dilihatnya wajah Kitanu Metir yang sareh lunak. Betapa dalam dan lapangnya hati orang tua itu. Kesabarannya hampir tidak terbatas, seperti luasnya lautan tanpa tepi. Justru karena itu, maka kembali wajah Wuranto tertunduk. Tetapi kini ia pun menjawab, "Aku dapat mengerti, Kiai. Sekali lagi aku merasakan kekerdilan diri." Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia mendengar kata-kata itu diucapkan dengan wajar. Meskipun kata-kata itu berarti, tetapi tidak senada. Jadi, apakah Angger tetap pada keputusan Angger itu? Wuranto ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya. "Tidak, Kiai. Aku tidak akan melarikan diri dari kepahitan ini." "Bagus." Dengan serta-merta Kitanu Metir menyahut sambil menepuk bahu anak muda itu. "Ternyata Angger Wuranto benar-benar berhati jantan." "Jangan memuji, Kiai. Hatiku telah luluh menjadi debu. Tetapi aku masih melihat bara yang menyala di dalam dada Angger Wuranto bukan sekedar debu. Nah, karena itu, marilah kita pergi ke Banjar Padepokan. Di sana Angger akan bertemu dengan Untara, Agung Sedayu, dan Suandaru dalam keadaan yang wajar." "Terima kasih, Kiai. Aku tidak akan lari,
tetapi aku tidak akan pergi ke Banjar. Sekali lagi dahi Kitanu Metir berkerut-merut, tetapi ia merasakan perbedaan arti yang tersirat dalam kalimat itu. Karena itu maka ia segera mengerti. Betapapun juga Wuranto masih belum dapat melepaskan perasaannya, tetapi itu pun masih dapat dianggapnya wajar. "Kiai," berkata Wuranto seterusnya, "aku masih harus menunggu jenazah kedua suami istri ini." "Oh," sahut Kitanu Metir, "bukankah jenazah ini dapat diserahkan kepada mereka yang berkewajiban?" Kitanu Metir terkejut ketika wajah Wuranto itu tiba-tiba saja menegang. Namun hanya sebentar. Kali ini anak muda itu berhasil menguasai dirinya dan tidak lagi terseret oleh perasaannya tanpa pertimbangan. Katanya, "Kiai, aku tidak dapat menganggap suami istri ini seperti orang-orang lain di padepokan ini. Pada laki-laki tua ini terdapat kekhususan. Setidak-tidaknya ia tidak dapat dianggap bersalah sebesar orang-orang tampak wedi yang lain. Tanpa orang tua ini, maka segalanya akan menjadi berbeda." "Oh, baiklah, baiklah." Kitanu Metir cepat-cepat memotongnya. "Aku minta maaf atas kealpaan ini. Aku kira Untara pun tidak akan berkeberatan sama sekali." Wuranto menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa segala sesuatu yang dilakukan di sini harus mendapat izin dahulu dari Untara atau orang yang dikuasakannya. Dalam hal laki-laki tua itu pun, ia tidak akan dapat berbuat sekehendak hatinya. Pengkhususan pemakaman orang itu pun harus mendapat izin dahulu. Tetapi hatinya pasti tidak akan rela apabila laki-laki tua itu akan dianggap sama saja dengan orang-orang tambak wedi yang lain. Orang tua itu setidak-tidaknya harus mendapat kehormatan seperti para prajurit Pajang yang gugur di peperangan ini. Karena itu maka Wuranto itu pun kemudian berkata, "Kiai, aku harap Kiai akan menyampaikan kepada Kakang Untara bahwa aku minta laki-laki tua ini mendapat perhatian khusus sesuai dengan jasa semasa hidupnya atas Pajang, meskipun seandainya ia tidak sengaja berbuat demikian." "Kita dapat pergi bersama-sama, Angger," jawab Kiai Gringsing. "Angger Untara akan menjadi lebih banyak memperhatikan pendapat Angger sendiri daripada pendapatku." "Terima kasih, Kiai," sahut Wuranto. "Malam ini aku akan menunggui mayat suami istri ini di sini." "Bukankah sudah ada orang yang berkewajiban?" "Biarlah Kiai, aku akan menemaninya." Kitanu Metir tidak akan dapat memaksanya. Namun terasa bahwa Wuranto telah mulai menemukan kesadaran tentang dirinya. Meskipun ia masih tetap merasa rendah diri, tetapi ia tidak menjadi liar dan meledak-ledak mencari saluran untuk menyembunyikan kekecilannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.